Halo sobat, selamat datang di Cobain TV Channel. Di video kali ini kita akan cobain pasang beberapa aksesoris antara lain cover baut, lock, serta arm dari pintu, dan juga seatbelt alarm stopper. Jadi yang pertama kita mau pasang cover baut yang ada di pintu-pintu mobil nih. Untuk covernya ini saya beli di Tokopedia dengan harga yang cukup murah ya. Karena bahannya sendiri sih sebenarnya cukup simple, dia berupa rubber atau karet, lalu dilapisin dengan stiker 3M untuk perekatnya. Lalu untuk pembeliannya kita bisa beli satuan, dan kalau kita hitung di satu pintu itu ada 3 baut. Jadi kalau kita mau pasang di semua pintu, berarti kita perlu beli minimal 12 pieces. Untuk sobat yang mau beli, akan saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, sekarang langsung kita cobain pasang aja ya. Jadi di setiap pintu mobil itu kan ada 3 baut, yang sebenarnya bautnya itu baut dari sistem locknya pintu mobil. Nah, cuman kalau kita mau bikin tampilannya lebih rapi, kita bisa pasangkan cover bautnya ini. Dan selain agar terlihat rapi, covernya ini juga bisa melindungi baut dari kotoran dan juga karat. Dan proses pemasangannya ini sangat simpel dan bisa sobat lakukan sendiri di rumah. Jadi yang pertama, tinggal kita buka lapisan stikernya, lalu langsung tempelkan saja di bagian bautnya. Saat menempelnya juga dilakukan cukup presisi, sehingga bautnya bisa tertutup secara sempurna. Nah, bautnya ini sebenarnya buat saya pribadi sih, sangat jarang sekali saya buka-buka. Bahkan di mobil saya yang lama, di mana saya memiliki mobil tersebut selama 10 tahun, itu dari awal saya beli sampai dengan 10 tahun ke depan, belum pernah saya buka sama sekali baut di pintu mobil tersebut. Karena memang baut tersebut hanya perlu dibuka ketika ada gangguan atau masalah di sistem lock pintu mobil kita. Dimana secara pengalaman saya, kasus tersebut sangat jarang terjadi di mobil-mobil saat ini. Jadi harusnya sih setelah kita pasang cover bautnya ini, kedepannya tidak perlu kita buka-buka kembali, sehingga tampilan dari pintu mobil kita selalu terlihat rapi. Oh iya, untuk jumlah bautnya sendiri ini standar ya. Jadi rata-rata di setiap pintu mobil itu ada 3 baut untuk sistem lock door-nya. Dan karena di mobil-mobil standar dengan jenis LSUV atau LMPV, biasanya kan jumlah pintunya 4. Jadi di mobil kita minimalnya kita harus sediakan 12 cover baut. Jika sudah kita tempel secara presisi, kita pastikan lagi covernya tertempel secara kuat dengan cara ditekan-tekan. Nah, seperti ini tampilannya jika kita sudah pasang seluruhnya di satu pintu mobil. Gimana menurut sobat? Terlihat lebih rapi gak? Atau biasa saja? Silahkan share pendapat dari sobat di kolom komentar. Selanjutnya kita pasang di pintu bagian tengah. Untuk prosesnya semua sampai dengan seluruh pintu, sobat hanya perlu waktu mungkin sekitar 5 menit aja. Karena pada dasarnya kita cuma nempelin aja sih. Paling juga yang rada susah itu lepasin stiker 3M dari covernya ini. Soalnya ukurannya cukup kecil sih. Nah, lalu ditempel dan ditekan-tekan agar covernya bisa merekat dengan sempurna. Kalau dilihat-lihat lagi,
Secara warna ini sangat cocok ya dengan tema yang saya mau. Dimana untuk mobil expander cross saya ini, saya memilih dominan di dua warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Dan warna dari cover bautnya ini selaras dengan warna hitam di trim pintu maupun di karet pintunya. Jadi buat sobat yang punya ide mirip seperti saya, di mana mobilnya ada unsur warna hitam dan ingin terlihat lebih rapi, mungkin bisa dicoba juga nih pasang cover baut pintu seperti saya. Nah, ini sudah terpasang di dua pintu bagian tengah sebelah kanan, dan pintu bagian driver. Oke, saya lanjut selesaiin dulu proses pasang cover bautnya di pintu-pintu yang lain, dimana nanti kalau sudah kita bisa lanjut ke proses pemasangan aksesoris lainnya, yang mana akan ada cover engsel pintu serta stopper alarm seatbelt. Oke, di sini saya sudah selesai pasang semua cover bautnya untuk 4 pintu mobil expander cross ini. Ini yang bagian pintu kanan. Lalu kita lihat nih pintu yang di bagian kiri. Pintu depannya sudah rapi. Lalu pintu tengah juga sudah terpasang dengan sempurna. Lanjut yang berikutnya, saya akan pasang cover lock pintu serta cover untuk engsel di pintunya. Semuanya ini saya beli di Tokopedia juga, dan untuk sobat yang mau beli, link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi di sini yang saya beli itu masing-masing satu set, di mana dalam satu set ini terdiri dari 4 pieces. Jadi jumlahnya pas untuk dipasang di mobil expander cross saya. Untuk bahannya sendiri terbuat dari plastik, namun kualitas dari plastiknya ini terlihat cukup bagus, dan desainnya pun simple serta rapih jika dipasang. Oke, langsung kita cobain pasang aja di pintu pertama. Nah, proses pemasangannya pun sangat sederhana, tinggal ditempel aja. Dan biarpun kita pasang tanpa perekat, covernya ini bisa terpasang secara kuat karena bentuknya sudah sangat sesuai dengan parts yang ada di mobil. Yang berikutnya cover untuk engsel di pintu mobil ini. Prosesnya juga sama, tinggal dipasang tanpa perekat dan bisa langsung fit di partsnya. Gimana menurut sobat? Tambah rapi kan jika dipasang cover seperti ini? Kalau untuk pribadi sih saya suka banget, karena memang tema dari mobil expander cross saya ini adalah hitam dan putih. Jadi sebisa mungkin parts-parts yang berwarna silver ataupun chrome saya ganti dengan warna hitam. Lanjut kita pasang lagi di pintu kiri bagian tengah, di mana proses pemasangannya sama untuk setiap pintunya. Dan sama juga dengan cover baut pintu yang tadi, di mana kita akan sangat jarang sekali membuka cover-cover tersebut karena hanya perlu dilakukan saat ada kendala atau masalah di bagian part-part tersebut saja. Nah, ini tampilannya jika kita lihat dari bagian luar mobil. Lalu di sini kita mau coba ya, apakah dengan kita pasang cover ini bakal mengganggu proses tutup atau bukanya pintu mobil. Nah, sama aja ya, nggak mengganggu sama sekali proses tutup atau bukanya pintu. Jadi aman 100%. Kita lanjut pasang lagi sisanya di bagian pintu depan sebelah kanan.
Sip. Oh iya, untuk yang cover ini ukurannya atas bawah sama ya, jadi bisa dibolak-balik. Pintu bagian driver sudah oke. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita pasang di pintu kanan bagian tengah. Nah, jadi untuk cover lock pintu dan cover engsel pintunya juga sudah terpasang semua. Berikutnya kita akan cobain aksesoris lainnya. Di sini saya sudah ada 2 buah stopper untuk alarm seatbelt. Untuk sobat yang mau beli, link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi model untuk stopper ini sudah bermacam-macam ya yang ada di pasaran. Dan banyak juga yang sudah ditambahkan embel-embel logo dari merek mobil. Makanya di sini saya ambil yang logonya Mitsubishi. Untuk cara penggunaannya sangat simple. Mungkin sobat semua juga sudah ngerti ya. Jadi stoppernya ini tinggal kita tancapkan di slot seatbelt yang biasa. Dimana di alatnya ini ada juga slot untuk seatbelt kita. Jadi semacam kayak extender gitu. Dan untuk melepasnya, tinggal kita tekan tombol release yang ada di slot aslinya. Nah, seperti itu caranya. Kenapa saya beli stopper alarm ini? Karena jujur, secara pribadi saya merasa lumayan terganggu jika saya sedang berkendara secara santai dan dengan kecepatan yang lambat, misalnya lagi muter-muter di komplek perumahan. Nah, sistem safety dari mobil Xpander Cross ini langsung menyala ya. Dan bunyi alarmnya juga sangat kenceng, sehingga kurang nyaman aja sih buat saya. Jadi itulah alasan saya membeli stopper alarm seatbelt ini. Lanjut untuk penggunaannya, sama seperti slot seatbelt biasa, di mana seatbelt bawaan kita bisa masuk secara pas dan ngelock ke stopper sekaligus extendernya. Bedanya jika kita mau membuka seatbelt, maka yang perlu kita tekan adalah tombol release di alat stoppernya itu. Kalau kita tekan tombol release yang di aslinya, maka stopper alarmnya akan terlepas dan ikut terbawa dengan seatbeltnya. Memang saat di awal-awal saya pakai stopper alarm ini, saya sering lupa dan belum terbiasa. Karena biasanya kan kita tekan tombol release di slot yang aslinya. Namun lama-kelamaan, karena stopper alarmnya ini sering terpasang, jadi udah terbiasa dan jarang lupa lagi sih. Jadi itu dia cara penggunaan stopper alarm untuk seatbelt. Di sini kita coba simulasiin, di mana saya sedang berkendara secara santai di komplek perumahan, dan kondisinya tidak memakai seatbelt, sehingga alarmnya berbunyi terus nih. Nah, di sini saya coba langsung pasangkan stopper alarmnya. Nah, seketika alarmnya nggak berbunyi lagi. By the way, ini contoh yang kurang baik sebenarnya, jadi sobat jangan ditiru ya. Itu dia tambahan aksesoris-aksesoris untuk kali ini. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Serta untuk sobat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, karena kita akan bikin video-video lainnya mengenai aksesoris dan modifikasi dari mobil Xpander Cross ini. Terima kasih dan sampai jumpa.